Tuhan yang korban. Maka dari itu yang kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, tolong dicatat baik-baik. Kalaupun nanti kita terpapar karena sakit itu, saudara sudah ada setidaknya beberapa bekal kesiapan mental, kesiapan jiwa. Karena sekali lagi saya sampaikan, wabah ini kalau kita mengharapkan herd immunity dari vaksin misalnya, saya kira sangat tipis sekali harapannya. Ya, di samping pertama tidak banyak yang bisa melakukan vaksin atau mau melakukan vaksinasi. Yang kedua, efektivitas dari vaksinasi itu sendiri juga belum secara ilmiah terbukti atau secara ilmiah secara valid bisa betul-betul melindungi. Maka pilihannya adalah kita menyiapkan diri kita bersama. Ya, menyiapkan kita bersama untuk kalau nanti terpapar itu betul-betul kita sudah dalam posisi mengetahui apa yang perlu dipersiapkan. Ya, ini dari gugus COVID juga sudah kita bentuk koordinasi dengan pimpinan pusat. Ya, kalau di pusat itu sudah ada juga relawan-relawan, tidak sekedar untuk penanganan ketika sakit, bahkan ketika sampai sudah wafat pun sudah ada tim khusus sampai kepada pemakaman. Maka di Banjarbaru kami betul-betul berharap jangan sampai ada korban. Ya, maka tolong betul diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa tim ya gugus COVID maupun kami secara umum di pengajian seperti ini agar saudara memperhatikan. Dan juga diperlukan relawan-relawan yang betul-betul nanti diperlukan barangkali. Ya, mungkin yang ada isolasi mandiri, memerlukan obat, ya dia tidak bisa keluar. Nah, saudara, ujung tombaknya adalah kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompoknya itu berperan, kemudian ada relawan-relawan khusus yang nanti mungkin bertugas, ya ada yang mengantar barangkali obat-obatannya, mungkin ada yang sampai sesak nafas barangkali, itu nanti mengantarkan peralatan yang mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa memiliki alat itu. Nah, maka yang selama ini ada Satgas, ada SAR itu bisa dioptimalkan ke arah situ. Ya, demi keselamatan kita bersama. Ya, Al Ustadz sudah menyampaikan agar betul-betul serius ditangani karena ini urusan nyawa kita bersama, ya, agar betul-betul kalau bisa sama sekali, dan kita berharap sama sekali tidak ada yang menjadi korban, tidak ada yang menjadi fatal akibatnya. Maka minggu yang lalu sudah saya sampaikan 3 poin itu, tolong diperhatikan betul ya, agar itu menjadi bekal. Ya, yang pertama adalah istirahat yang baik, pikiran yang tenang, ya pikiran dan hati yang tenang itu bisa diwujudkan dengan beberapa poin itu ya. Baik itu istirahatnya yang cukup, ya, kemudian istirahat total yang cukup, kemudian hati itu juga dimanage secara baik, pikiran juga dimanajemen secara baik. Ya. Kemudian yang kedua poin adalah makanannya dijaga dengan baik. Ya, sekaligus yang ketiga adalah salah satu bekalnya adalah dan Al Ustadz juga beberapa waktu yang lalu menyampaikan agar salah satu yang ditempuh ikhtiar kita, ikhtiar yang sesuai dengan ikhtiar yang ke arah syar'i, salah satunya adalah puasa ini. Tidak banyak yang menerapkan, memang tidak banyak yang belum banyak yang mengikuti, tetapi dari bukti empiris di lapangan, bukti-bukti di lapangan banyak yang menunjukkan keberhasilan. Bahkan Dr. Iskandar itu menyampaikan seluruh pasien yang beliau tangani, ya seluruh pasien yang beliau tangani yang melaksanakan anjuran tadi, salah satunya adalah istirahat total dan dengan berpuasa itu 100% semuanya sembuh. Artinya tidak ada yang sampai fatal meninggal dunia. Ini menjadi perhatian atau menjadi satu pengetahuan yang sangat berharga yang disampaikan kepada kita.
Ya. Allah sendiri yang mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu ada kebaikan bagi kamu jika kalian mengetahui, jika kalian berpengetahuan tentang hal itu. Nah, barangkali salah satu rahasianya di situ. Ya. Ilmuwan Jepang Yoshinori itulah yang menemukan ternyata manfaat dari puasa ini. Ya, beberapa kali saya jelaskan biar saudara paham agar tidak ragu ketika melaksanakan itu. Ya, tidak ragu melaksanakan itu. Dan itu ternyata Allah sudah menyampaikan demikian. Tubuh itu sebenarnya secara jujur sudah memberikan sinyal-sinyal apa yang harus dikerjakan. Tapi kadang-kadang badan ini tidak mau memahaminya. Ya, saat kita berpuasa itu ternyata saat kita malas makan itu ternyata salah satu indikasi atau sinyal dari tubuh untuk badan itu tidak usah makan dulu berpuasa. Ya. Nah, ini menjadi secara bukti ilmiah terbukti dengan adanya sistem autopagi itu berjalan dengan baik. Ya, maka termasuk tadi ada berita yang meninggal dunia juga saudara kita, ada juga yang masih muda juga meninggal dunia. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Meskipun kalau sudah maksimal kita sudah berusaha, ya sudah. Nah, kita tinggal tawakal saja kepada Allah. Ya, kalau qadarullah salah satu di antara kita terkena wabah ini kemudian meninggal dunia, berharap dia matinya itu dalam keadaan husnul khotimah, bahkan mudah-mudahan terkadang kategori orang-orang yang mati sebagaimana orang-orang yang mati di jalan Allah karena dia terkena wabah itu. Tapi sebelum itu tentu kita diberi oleh Allah akal pikiran, diberi oleh Allah pengetahuan hati dan pikiran untuk melihat ilmu Allah supaya kita bisa menghindarinya. Ya, supaya kita bisa mencari jalan keluarnya. Ya, jangan kita bermodalkan berdoa saja, tetapi sunatullahnya tidak kita tempuh. Ini juga tidak tepat. Beberapa kali saya sampaikan di zaman Umar ibnul Khattab, Khalifah Umar ibnul Khattab itu terjadi wabah taun, itu menimpa para sahabat penduduk negeri Syam yang mereka juga wafat bukan sedikit jumlahnya. Nah, bahkan beberapa orang menceritakan kalau pagi hari terkena wabah itu, sore itu bisa meninggal dunia. Jadi begitu ganasnya juga ketika itu. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Tidak cukup hanya dengan berdoa. Ya. Kalau cukup dengan berdoa, tentu selamatlah para sahabat ketika itu. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah seorang sahabat utama di kalangan sahabat, itu salah satu di antara sahabat yang terdepan. Ya, bahkan dijamin oleh Rasulullah termasuk ahli surga, termasuk dijamin masuk surga di antara 10 para sahabat itu. Tapi beliau juga wafat karena wabah ini. Ya, artinya kalau bermodalkan ketakwaan saja, bermodal ketakwaan secara ubudiyah saja, tentu sudah mencukupi para sahabat itu, tetapi tidak cukup menyelesaikan itu. Nah, kemudian Amr bin Ash itu seorang sahabat yang sangat cerdas, beliau menerapkan ya sunatullah, menerapkan menggunakan akal kecerdasannya bagaimana mengentaskan itu. Dan hari ini tentu lebih kompleks lagi yang terjadi, lebih kompleks lagi. Nah, maka perlu pengetahuan yang lebih mendalam lagi untuk menghadapinya. Tidak cukup hanya dengan modal nekat, modal ngawur, dan sebagainya. Maka perlu kita pahami betul-betul. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini karena ini masalah kita bersama. Harapannya Kalsel ini betul-betul clear. Tidak ada yang terkena karena panjenengan semuanya mentaati atau memahami apa yang kami sampaikan termasuk dari gugus COVID itu. Ya. Itu bagian dari sifat-sifatnya orang bertakwa.
Bertakwa itu bukan sekedar saudara sholat puasa, tidak. Ya. Nah, salah satu makna takwa itu apa namanya, benteng. Jadi membentengi diri ya sejak di dunia ini. Ya. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang definisi takwa, itu Ibnu Mas'ud menjelaskan sama seperti orang yang berjalan pada sebuah jalan, tapi jalan itu penuh dengan lubang, penuh dengan, kalau sekarang mungkin ya penuh dengan ranjau, penuh dengan duri, onak dan duri, ya. Maka apa yang dikerjakan orang yang melalui jalan tadi? Ya, maka Umar menjelaskan ketika kita melewati jalan seperti itu, maka yang dilakukan adalah betul-betul hati-hati. Jangan sampai terjerumus, terperosok kepada lubang-lubang di dalam jalan tadi. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan itulah yang disebut dengan takwa. Jadi salah satu makna takwa itu adalah kehati-hatian. Jadi melakukan sesuatu dengan ilmu juga dengan kehati-hatian, termasuk dalam perkara seperti ini kita menjaga diri agar betul-betul hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita terkena yang menyebabkan kita menjadi parah akibatnya. Jangan sampai kita tergolong zalim karena kita menyia-nyiakan atau menyepelekan apa yang sampai kepada kita, pengetahuan yang sampai kepada kita tidak kita terapkan dengan baik. Maka yang pertama ketenangan hati dan pikiran, kemudian makannya yang baik, diatur dengan yang baik. Yang ketiga itu dikombinasi dengan puasa. Itu 3 poin itu saya kira cukup baik menjadi bekal kita nanti menghadapi kalau ini disebut perang antara manusia dengan tersebarnya virus ini, ya kita anggap seperti itu, maka kita harus menyiapkan diri. Ya. Terutama yang sudah punya komorbid, ya itu harus betul-betul hati-hati. Jadi Allah tidak akan menimpakan musibah kepada kita, itu tidak akan melebihi daya kemampuan kita. Artinya sebenarnya kita mampu. Ya. Artinya sebenarnya kita mampu untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita kok belum mampu, berarti kita belum maksimal. Ya. Dan itu janji Allah sendiri tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum tadi merubah keadaan mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Monggo dibaca lagi Mas surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. Surah Ar-Ra'd nomor surah 13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, ulangi pelan-pelan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Iya. Sesungguhnya
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah, ya, tidak merubah, tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru, ya, ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, mafhum mukhalafahnya, Allah akan merubah keadaan satu kaum kalau mereka memenuhi sunatullah untuk merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah sunatullah, dan sunatullah itu tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan menjumpai sunatullah, hukum Allah itu perubahan. Baca surah apa ya, Al-Isra ayat 77. Surah Al-Isra nomor surah 17 ayat 77. Ya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Ya, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila, di dalam ayat itu, ya. Sunnatullah, salah satu sunnatullahnya itu adalah al-haq. Itu begitu al-haq itu dikumandangkan, yang batil itu sirna. Rasul-rasul itu juga memenuhi sunatullah, ya. Mereka itu dalam konteks ayat ini adalah mereka berjuang di jalan Allah, kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Itu juga memenuhi sunatullah. Dalam ilmu pengetahuan juga berlaku hukum sunatullah, hukum sebab akibat ini. Jadi semuanya ditempuh. Rasulullah SAW hijrah ke Mekah ke Madinah juga melalui sunatullah. Ya. Ya, tidak cukup hanya bermodal mukjizat, ya. Kalau kita pikir pakai akal yang pendek kan, mestinya Rasulullah cukup dengan sebagaimana diperjalankan ya Allah, melakukan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu 1 malam saja, ya. Tetapi mengapa ketika hijrah kok tidak? Nah, itu ada perbedaan yang perlu kita pahami, ya. Kalau kaitannya dengan Isra Mi'raj, itu mukjizat yang Allah perjalankan beliau, Rasulullah tidak berjalan sendiri, diperjalankan. Waktu itu memang dalam tanda kutip menghibur Rasulullah, karena beliau berdakwah di Mekah ditolak, kemudian di Taif berharap keluar Mekah mendatangi Taif. Jadi di jazirah, di wilayah Mekah itu ada dua wilayah yang besar, ya, ada Mekah, ada Taif. Nah, ketika di Mekah itu semuanya menolak, hampir semuanya menolak, hanya sebagian kecil saja yang mengikuti seruan beliau. Kemudian beliau berinisiatif, tidak putus asa, menyeru pada penduduk Taif. Tetapi ya, apa yang diharap-harapkan juga tidak jauh beda dengan penduduk Mekah. Akhirnya penduduk Taif juga menolak, bahkan di antara mereka ada anak-anak kecil yang menghalangi beliau dari melakukan dakwah, melempari beliau sampai kaki beliau berdarah, sampai beliau harus berteduh di kebunnya orang Yahudi saat itu, ya. Barulah setelah itu Allah memberikan hiburan memberikan hiburan kepada hati beliau, ya. Jadi seolah-olah jangankan penduduk Mekah, penduduk Madinah, Allah itu berkuasa, menguasai seluruh alam semesta. Maka beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya seluruh alam semesta ini beliau diperlihatkan sampai di Sidratul Muntaha, langit ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Itu semuanya milik Allah. Gitu loh. Jangankan penduduk Mekah, penduduk Madinah, maka beliau dihibur dengan itu. Ya. Semuanya tunduk patuh kepada Allah, ya. Yang di langit, yang di bumi semuanya bersujud kepada Allah. Ya. Hanya manusia ini saja yang memang diberi kebebasan untuk pilih taat atau tidak. Dibaca lagi Mas, surah Al-Hajj ayat 18 itu. Surah Al-Hajj nomor surah 22 ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqa alaihil adab. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapat adab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ardi. Apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mengetahui? Maksudnya Allah itu memberi pelajaran kepada kita, ketahuilah begitu ya, bahwa yang di langit dan yang di bumi itu semuanya tunduk patuh sujud kepada Allah. Ya. Dirinci di situ wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab. Ya. Baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu gunung-gunung, baik itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sampai binatang-binatang yang melata sekalipun semuanya itu mengikuti ketentuan Allah. Termasuk virus yang hari ini. Virus itu ya hanya mengikuti ketentuan dari Allah, cara hidupnya bagaimana itu yang mengikuti sunatullah yang berlaku pada mereka. Sebenarnya makhluk-makhluk ini sebenarnya sangat lemah. Ya, di virus ini adalah makhluk yang sangat lemah. Dia tidak bisa hidup kecuali bersama makhluk hidup yang cocok dengannya. Ya, maka dia perlu inang, perlu tuan untuk tempat hidupnya. Nah, virus 19 ini, COVID-19 ini salah satu jenis virus yang bisa cocok dengan manusia, maka bertempat tinggal di manusia. Karena untuk bertahan hidup. Begitu. Artinya kalau tidak bersama manusia, ya mati dia. Maka saudara bersin misalnya, kemudian nempel di tempat duduk, ya selama liurnya itu sudah tidak basah lagi, ya mati dia. Paling bertahan beberapa saat dan kemudian mati. Kena sabun saja, maka kalau saudara misalnya keluar dari rumah kemudian nempel di wajah kita, itu saudara kenai sabun saja, cuci muka dengan sabun, ya virus tadi itu sudah rusak, lisis, mati dia. Jadi sangat lemah. Nah, karakternya seperti itu. Nah, dia masuk ke dalam tubuh manusia itu menjadi bisa berlipat ganda karena salah satu karakternya dia itu
apa ya, kalau sudah masuk membaca, menguasai bagian sel tubuh manusia, maka kemudian dia menggandakan diri di ribosom itu, kemudian berlipat ganda karena dia RNA-nya di situ nempel di situ, kemudian berlipat ganda di situ, jadilah dia berlipat-lipat. Nah, kalau kita paham seperti ini sekarang masuk logikanya. Nah, kalau begitu supaya virus tadi tidak betah dalam tubuh kita, ya jangan dibuat betah dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Ya jangan diberi sesuatu yang membuat virus tadi nyaman. Nah, maka salah satunya adalah saudara dengan melaksanakan puasa tadi, maka virus tadi akan kehilangan bahan baku untuk melakukan reproduksi atau melakukan pembiakan atau melakukan penggandaan diri selama di atas 12 jam atau sampai 16 jam sampai 20 jam, maka justru akan dibersihkan oleh sistem dalam tubuh kita, salah satu sistem dalam lisosom kita. Ya. Maka beberapa warga kita sudah kami sarankan, dan alhamdulillah yang kami sarankan baik yang ngaji di kita ini ataupun teman-teman saya, yang saya sarankan sampai hari ini juga sama. Semua alhamdulillah kembali sehat dengan proses yang beberapa waktu ya. Ada yang 2 minggu, ada yang sampai sebulan. Ya, tetapi semuanya alhamdulillah sehat 100% melaksanakan ini. Ya, jadi beberapa saya sampaikan puasa mulai dari jam 9 malam misalnya, setelah itu sudah tidak makan lagi, kemudian sampai jam bukanya itu jam 1 siang, jadi genap 16 jam dia tidak makan, tapi tetap minum karena perlu cairan dalam tubuh kita. Nah, minum, tetapi kemudian kita tidur istirahat total dengan tidak makan sampai kira-kira jam 1 itu. Nanti terjadi proses autopagi itu bersih-bersih rumah, bersih-bersih dalam tubuh kita, termasuk virusnya itu dilibas. Itu sehingga tidak terjadi viral virus kita itu, sehingga bisa terminimalisir. Lama-lama tentara dalam tubuh kita begitu bangkit akan mudah menyelesaikannya. Maka yang dikerjakan yaitu puasa saja dari malam hari sampai kemudian siang, kira-kira jam 12, jam 1, kemudian jam 10, jam 11 saudara itu berjemur di terik matahari itu, karena penelitian yang terbaru sinar matahari yang sumber vitamin D itu kira-kira jam-jam sekian itu, jam yang siang hari itu, jam 10, jam 11. Kalau dulu orang menganggap pagi jam 7, jam 8, tapi ternyata yang terakhir ini lebih valid itu malah yang agak siang. Maka insya Allah sing tani-tani itu insya Allah malah ya. Maka yang di desa itu biasanya ya jarang yang betul-betul sampai fatal. Mungkin karena asupan vitamin D-nya itu juga maksimal. Nah itu Bapak Saudara sekalian, sebenarnya lemah sekali. Maka supaya virus ini tidak viral, tidak menggandakan diri dalam jumlah banyak, jangan dibuat nyaman. Caranya bagaimana? Tidur, kemudian nutrisi kita cukup saat berbuka puasa, kemudian kita paksa tubuh kita untuk melakukan bersih-bersih tubuh kita. Itu sebagai bekal yang sudah saya uraikan di beberapa minggu yang lalu atau minggu kemarin. Nah, semuanya tadi sebenarnya mengikuti ketentuan dari Allah. Hukum Allah, hukum alam ini salah satunya. Ya. Hanya beberapa hal kita tidak mengerti cara tunduk patuhnya mereka. Kalau di brosur ini juga dijelaskan mereka itu bertasbih, yang ada di langit dan yang di bumi semuanya itu bertasbih untuk Allah, mensucikan Allah, taat kepada Allah. Coba dibaca brosur halaman 2 ini Mas. Surah At-Taghabun ayat 1 sampai 4 itu. Brosur halaman 2. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembalimu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, pelan-pelan diulangi artinya. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu fi'il mudhari yufidu ala istimrar, jadi menunjukkan sesuatu yang senantiasa terus menerus. Salah satu maknanya seperti itu, senantiasa terus menerus apa-apa yang di langit, ma fis samawati, samawat itu jamak dari sama, artinya bukan sekedar langit pertama ini, apa-apa yang ada di langit pertama, apa yang ada di langit kedua, sampai langit ketujuh, itu semuanya yusabbihu lillah, semuanya itu mensucikan Allah. Tidak ada yang mensekutukan Allah, bahkan tidak ada yang membantah Allah, tidak ada yang keluar dari hukum Allah. Ya, termasuk yang di bumi, semuanya akan mengikuti aturan-aturan Allah, baik itu dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Karena Allah yang memiliki lahul mulku walahul hamdu, Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki bentuk puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa mentakdirkan sesuatu. Segala sesuatu Allah yang memberikan ketetapannya, takdirnya. Termasuk hari ini yang kita alami. Teruskan dulu. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana bentuk tasbih mereka, bagaimana sujud mereka, tidak semuanya diketahui oleh manusia. Coba dibaca surah An-Nur ayat 41, itu ditahan dulu. Surah An-Nur nomor surah 24 ayat 41. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya.
Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Kalau ini Allah menggunakan kata man. Tidakkah kamu tahu bahwasanya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi itu semuanya mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Di situ ada clue-nya, wat-tairu sofat, dan termasuk burung-burung, termasuk burung yang mengepakkan sayapnya itu salah satu bentuk yusabbihu, mensucikan Allah, salah satu bentuk tunduk patuhnya kepada ketentuan Allah. Berarti ada satu makna di situ bahwa konteks ayat itu, konteks burung tadi adalah mereka mengikuti hukum Allah, mengikuti sunatullahnya. Maka disebutkan kullun qad alima, masing-masing itu mengetahui sholatahu, cara sholatnya atau doanya, wa tasbihahu, dan cara bertasbihnya. Terus Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Iya. Nah, semuanya itu tunduk patuh kepada Allah, termasuk burung-burung dalam terbangnya itu dalam rangka tunduk kepada Allah. Mereka mengikuti hukum-hukum Allah, mengikuti sunatullahnya. Ya. Yang beda itu tadi manusia. Kalau semuanya yang di langit dan di bumi itu semuanya tunduk patuh kepada Allah, nah manusia itu yang merusak. Ya. Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, termasuk tubuh kita ini sebenarnya sudah dalam posisi yang sangat-sangat dibuat seimbang sehingga selaras berjalan. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk yang suka tidak bersyukur, maka banyak merusak keseimbangan itu. Coba dibuka surah Infitor. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika apa? Ma gharraka bi rabbika fasawwaka fa'adalak gitu. Surah Al-Infitor nomor surah 82 ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insanu itu ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6 ya. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Terus Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. terus Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. ya sudah sampai situ aja. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, Ya. yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nih, perhatikan ayat ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa toh yang menyebabkan kamu itu durhaka kepada Tuhanmu? Padahal Allah itu sudah menciptakan kamu, alladzi khalaqaka, Allah itu menciptakan kamu, fasawwaka, ya, kemudian menyempurnakan kamu, fa'adalak, kemudian Allah membuat dalam tubuhmu itu ada satu sistem yang seimbang. Bahkan tidak sekedar sistem yang ada di dalamnya itu semuanya seimbang, sampai rupa pun dibuat yang terbaik. Fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Terus Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. iya.
Kalau di surah apa itu fa'ahsana suwarakum itu surah apa Ar-Rahman itu ya. Nah, Allah membuat gitu. Surah apa ya? Atau di brosur tadi ada ya, surah At-Taghabun. Surah Oh, yang kita bahas tadi juga balik situ berarti. ya, surah At-Taghabun ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hmm. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Dan hanya kepadanya lah kembalimu. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi itu bil haq dengan al haq. Tafsiran para ulama berbagai macam masalah al haq ini bisa itu terkandung makna di dalamnya dengan pengetahuan yang betul-betul hak, bukan main-main, bukan seperti teorinya orang ateis, alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada pengetahuan, tanpa adanya hukum yang berlaku. Semuanya dengan perencanaan Allah. Termasuk wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Allah termasuk membuat kalian, rupa kalian, bentuk kalian ini terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Kalau di surah Infitar tadi adalah dibuat seimbang. Dan Allah memberi pesan kalau pengen kita terus baik, ya, itu dikeluhkan di dalam surah Ar-Rahman itu agar kita menjaga keseimbangan ini. Kalau tidak seimbang pasti terjadi kerusakan. Sunatullahnya berlaku demikian. Dibaca surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 juga. Surah Ar-Rahman nomor surah 55 ayat 7 sampai dengan 9. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Iya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Perhatikan. Was-samaa'a rafa'aha. Dan langit itu kami tinggikan. Titik atau koma. Wa wada'al mizan. Dan Allah membuat ketetapan ciptaannya itu dalam sistem yang seimbang, dinamis. Dan hukum alam nanti akan terus kalau ada ketidakseimbangan dalam satu titik, maka titik yang lain nanti akan menyesuaikan diri supaya seimbang lagi. Termasuk dalam tubuh kita tadi. Allah dalam tubuh kita tadi dibuat fasawwaka fa'adalak, dibuat juga sistem yang seimbang. Kenapa orang sakit? Itu artinya ada sesuatu yang sudah tidak seimbang dalam tubuhnya. Entah sistem hormonalnya sudah tidak seimbang, ya, entah itu sistem sarafnya sudah tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena dibuatnya. Ya, orang yang sakit gula itu berarti ada yang tidak seimbang sistem produksi insulinnya. Apa yang rusak? Pankreasnya, gitu lah. Kenapa pankreas rusak? Karena yang membangun pankreas tadi juga sudah tidak ada lagi secara seimbang. Artinya ada bagian-bagian yang mungkin saja kita musnahkan. Dalam ilmu mikrobiologi, mikroba itu, kalau ada bagian tubuh kita yang bagian mikroba yang sudah banyak yang dihilangkan, maka otomatis organ-organ dalam tubuh kita, sel-sel pembentuknya itu sudah tidak sempurna, maka yang berlaku dalam organ tadi juga tidak sempurna. Ya. Apalagi saat ini bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang anaknya sakit sedikit saja, kemudian berobat, kemudian diberi dengan antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya menghilangkan keseimbangan.
karena di situ jumlah meluber biotik yang dianggap patogen, dianggap merugikan, terus kita musnahkan. Ya, begitu kita musnahkan, bisa satu saat kekurangan yang itu padahal diperlukan dalam tubuh kita, tidak semuanya itu merugikan, bahkan semuanya sebenarnya diperlukan. Ya, saat kita musnahkan dengan obat-obatan antibiotik misalnya yang tidak pada tempatnya, bisa jumlahnya jauh drastis berkurang, bahkan ada yang hilang sama sekali. Nah, kalau sudah demikian itu jangan salahkan kalau lambung kita rusak, muncul penyakit GERD, MAH. Jangan salahkan juga pankreas kita sudah tidak bisa memproduksi insulin karena saudara habiskan mikroba yang ada di situ, pembangunnya. Nah, rusaknya bisa dari apa? Ya dari tadi, mungkin dari obat yang tidak betul saudara menerapkannya. Kemudian mungkin juga saudara tingkat stresornya tinggi, tidur terlalu malam, stresnya tinggi, ya toh? Anti-inflamasinya inflamasinya bekerja terus, anti-inflamasinya saudara tidak manajemen dengan baik. Ya, sehingga jangan salahkan kalau pankreasnya rusak, lambungnya bermasalah, ya, kemudian merembet ke lain, jadi ke paru-paru, kemudian jadi lambungnya. Itu semuanya awalnya dari ketidakseimbangan yang kita lakukan. Dari apa? Dari pola pikir yang tidak tepat, stres yang terlalu tinggi, tidur kurang istirahat, atau mungkin juga tidur terus, ya, makan tidak teratur, makan terus-menerus, tidak pernah puasa, ya, tidak ada kesempatan sistem dalam tubuh kita itu merecovery dan sebagainya, maka muncullah ketidakseimbangan di situ. Kalau itu konteksnya kehidupan di dunia ini, akibatnya bisa saja cuma berhenti di dunia. Tetapi bukan tidak mungkin itu sebenarnya kita sudah merubah nasib kita termasuk sampai ke akhirat. Artinya kita tidak amanah terhadap jasad yang diberikan kepada kita, kita sembrono hidupnya. Maka pesannya tadi yang surah Ar-Rahman tadi dibaca lagi, Mas. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Perhatikan ayat itu. Itu konteksnya baik dari dalam diri kita maupun lingkungan kita. Maka tepat kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan kalian sendiri. Pasti asal usulnya demikian. Saat ini kita sakit tertentu bisa jadi memang karena kita menempuh sunatullah untuk sakit tadi. Padahal Allah berpesan Allah tadghaw fil mizan, jangan dirubah-rubah keseimbangan itu. Kalau kalian rubah, kalau itu konteksnya adalah jasad, ya jasad kita yang bermasalah. Kalau itu kemasyarakatan sosial, maka sosial bermasyarakat yang bermasalah. Kalau itu hukum, maka hukum itu yang menjadi masalah. Kalau itu negara, ya negara itu pasti bermasalah. Ya, kalau itu agama, ya syariat ini saudara rubah tidak seimbang lagi sesuai dengan aslinya, ya, saudara yang mestinya bukan sunnah saudara masukkan sebagai sunnah, ya, yang mestinya itu bukan sunnah saudara kerjakan menjadi bid'ah saudara juga lakukan, ya tidak sesuai lagi, ya rusak agama itu juga. Ya. Dalam konteks hari ini kita berbicara masalah virus juga demikian sebenarnya. Kalau sistem dalam tubuh kita itu masih asli, masih seimbang, tentara kita masih baik, masih cukup, itu sudah sunatullahnya mampu mengatasi virus asing yang masuk dalam tubuh kita. Maka 3 poin yang saya sampaikan minggu yang lalu itu diantara cara untuk mengembalikan keseimbangan dalam diri kita dalam menghadapi serangan musuh tadi, virus-virus tadi. Kan tadi? Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ya. Konteks ayat ini Allah berbicara tentang hukum
alam, hukum penciptaan langit dan bumi berarti hukum alam semesta. Ya, berarti lebih concern kita bicara tentang masalah lingkungan kita, masalah diri kita, termasuk hari ini masalah penyakit yang kita hadapi. Ya, saya kira gitu, maka perlu saudara siapkan diri kita masing-masing. Kalau kita rusak keseimbangan dalam tubuh kita, ya pasti juga akan mempengaruhi kesehatan kita, kalau itu konteksnya kesehatan. Maka dari itu siapkan bekalnya agar kita kembali kepada fitrahnya, aslinya diri kita, jangan dirusak-rusak dengan macam-macam itu. Kalaupun terjadi, maka perlu direcovery lagi supaya kita saat terkena wabah ini bisa bangkit dengan baik. Baik, saya kira itu dari saya sebagai pengingat kembali karena ini kaitannya dengan hal ini masih terus saja berjalan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah. Baik, saya kira cukup mukadimah dari kami. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, monggo disampaikan. Ada yang langsung dulu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Assalamualaikum. Tanjung Ustaz. Monggo Mas Tony ya, silakan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, dari kelompok Tanjung ini kemarin di kelompok kan ditanyakan mengenai hukum membaca surah pada rakaat ketiga keempat selain Al-Fatihah. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Yang kedua, membaca surah lebih dari satu, misalnya Al-Ikhlas disambung Anas, nah apa itu juga dibolehkan dalam sholat? Dua hal itu aja Ustaz, terima kasih. Iya. Oke. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, itu sebenarnya itu Nabi hanya menyebut wal qiraah, jadi bacaan. Bacaan itu maksudnya membaca Al-Qur'an. Nah, yang dibaca tiap rakaat yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu menjadi salah satu yang wajib untuk dibaca. Kalau tidak membaca maka tidak mendapatkan sholat itu. Artinya kalau itu konteksnya rakaat, berarti tidak mendapatkan rakaat itu. Adapun surah itu juga termasuk dalam definisi kiroahnya itu. Ya, adapun surah itu termasuk dalam definisi surah, dalam definisi kiroah. Maka yang kita jumpai dalam tuntunan Nabi SAW, beliau ketika sholat yang 4 rakaat itu di rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah. Di rakaat kedua juga membaca. Cuma di rakaat ketiga kan bacaannya sir beliau. Nah, bacaan beliau sir, sehingga kalau dihitung itu ya sejajar dengan membaca Al-Fatihah itu. Tetapi kalau yang ditanyakan apakah boleh membaca surah, itu termasuk dalam kategori Al-Qiraah. Ya, nanti insya Allah dalilnya kita bukakan kembali. Apakah membaca surah itu termasuk diperbolehkan? Sebenarnya tidak ada masalah di situ, karena itu termasuk kategori qiraah. Namun kami akan periksa kembali di rakaat ketiga keempat apakah ada kekhususan di situ pernah dijumpai Rasulullah. Tapi kalau dari definisi qiraah itu sendiri, Rasulullah termasuk bacaan kategori qiraah. Jadi baca Al-Fatihah dengan surah. Rakaat pertama misalkan membaca Al-Fatihah, tidak membaca surah pun sudah kategori membaca. Ya, rakaat kedua juga demikian. Nah, rakaat ketiga dan keempat itu biasanya Nabi yang membaca Al-Fatihah saja, standarnya seperti itu. Namun kalau yang ditanya kalau membaca surah kita belum tahu tuntunannya, maka kita carikan dulu. Kalau emang ada nanti silahkan dikerjakan. Kalau belum ada ya membaca saja Al-Fatihah itu. Saya kira begitu. Jadi kita carikan detailnya lagi nanti dalilnya tentang itu. Oke gitu Pak Bastoni.
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sadikin Pak Ustaz dari Tanah Bumbu. Silakan. Silakan Pak. Pak Sodikin. Oh siap. Izin Pak Ustadz mau nanya ini. Kebetulan saya kan sering melaksanakan puasa Senin Kamis nih. Ya kebetulan kemarin pas hari Tasreh, hari Kamis kemarin saya melaksanakan puasa dan di tengah perjalanan pertengahan hari saya diundang sama kawan di kantor. Kemudian dijawab, maaf Pak, saya nggak bisa datang karena lagi puasa. Saya lupa kalau itu hari Tasreh. Kemudian saya berpendapat begini Ustaz, walaupun toh pada dasarnya saya batalkan juga akhirnya karena merasa itu juga sunnah, kemudian hari Tasreh juga tidak boleh berpuasa. Saya pendapat gini karena hari kita juga pernah mendengarkan bahwa puasa untuk hari Jumat itu dilarang. Nah, kemudian karena berpendapat bahwa kita melaksanakan puasa sehari, lupa namanya. Kemudian pas hari Jumat kita melaksanakan puasa juga. Puasa Daud maksudnya, puasa Daud. Puasa Daud pas kebetulan puasa Daud itu hari Jumat. Kemudian kita tetap melaksanakan puasa. Saya mohon tausiahnya bagaimana tentang perlakuan puasa sunnah Senin Kamis kebetulan pas hari itu hari Tasreh yang kemarin saya laksanakan, bahkan itu pun saya batalkan karena merasa bahwa itu pertama itu puasa sunnah, yang kedua hari Tasreh itu diharamkan. Mohon tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya ditinggalkan karena Tasyrik itu hari-hari yang termasuk dilarang untuk melaksanakan puasa. Itu masih tergolong hari berhari raya. Maka kalau orang Jawa menyebutkan termasuk hari raya Boto besar. Kenapa besar? Karena sebenarnya yang disebut hari raya yang besar bagi umat Islam itu sebenarnya justru harusnya Idul Adha. Cuma di negeri kita biasanya yang lebih besar itu Idul Fitri. Nah, kalau dari dalam Islam sebenarnya yang lebih besar itu memang Idul Adha. Karena di situ ya selain saudara kita melaksanakan juga ibadah haji seluruh dunia bertemu, tetap di tanah air yang tidak berhaji mereka berhari raya, bahkan sampai 3 hari setelahnya itu mereka masih masih menikmati sembelihan korban yang mereka sembelih, sampai dikatakan oleh di dalam riwayat itu para sahabat itu mereka bermegah-megah kalau sekarang ya waktunya makan-makan yang benar, yang banyak, yang makan-makan di hari raya itu ya di Idul Adha itu. Maka tidak cukupkan 1 hari, ada hari 3 hari setelahnya disebut hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu disebut hari Tasyrik karena waktu itu para sahabat itu masih banyak punya daging. Ya daging, kemudian karena dulu kan tidak seperti sekarang orang punya kulkas. Ya masih disimpan, mungkin hari ini masih banyak yang masih utuh dagingnya. Sahabat dulu kan tidak, cara mengawetkannya dijemur atau diasapi itu ya. Nah, sehingga disebutlah harinya disebut hari Tasyrik karena orang-orang menjemur ya, dari kata syaroko ya. Matahari terbit dari masyrik, dari timur. Artinya saat itu orang-orang menjemur dagingnya sampai selama 3 hari itu ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, maka disebut hari Tasyrik. Maksudnya supaya orang itu jangan ada yang berpuasa juga. Salah satu hikmahnya semuanya nikmati dulu daging yang masih ada, jangan ada yang berpuasa. Nah kalau begitu panjenengan tadi yang biasa puasa hari Senin, hari Kamis, sebelumnya belum tahu hal itu hari Tasyrik, begitu tahu sudah betul dibatalkan karena itu hari terlarang untuk melaksanakan puasa. Begitu. Adapun puasa Daud sehari puasa sehari tidak,
kemudian bertepatan puasanya jatuh pada hari Jumat, ya tidak masalah. Karena sebelumnya sudah puasa, maksudnya hari Rabunya kan berpuasa, kemudian Kamis libur, Jumat puasa, Sabtu libur, Minggunya puasa. Nah, demikian berjalan terus tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu mengkhususkan hari dalam rangka hari Jumat inilah saya berpuasa, tidak boleh. Ya, harus ada gandengannya. Kalau dia terbiasa berpuasa Daud, ya bagus saja meskipun Jumatnya pas bertepatan hari Jumat tidak ada masalah. Oke. Saya kira begitu Pak Sodikin. Ada yang belum terjawab? Terima kasih Ustaz, sudah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang dari Tanjung, nanti insya Allah jadi PR bagi saya tentang ada nggak dalil khususnya apa namanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Keempat tadi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Alip. Pak Alip sapi ini ya. Kita saya Pak Alip. Yang Silakan. ditanyakan tentang surat Al-A'raf ayat 179 Pak Ustaz. Iya. Kan tentang jin dan manusia yang tidak menggunakan hatinya, apa itu? Intinya itu yang tidak memahami ayat-ayat Allah itu Pak Ustaz. Terus? Jin itu apa ya punya hati atau bagaimana Pak Ustaz? Dan jin itu yang pertanyaan teman juga itu bedanya jin sama setan itu apa gitu? Apa jin ada yang masuk surga atau jin itu seperti manusia juga atau goib itu Pak Ustaz? Kan pertanyaannya kan surat Al-A'raf 179 itu Pak Ustaz. Pertanyaan bersama itu. Iya. Sudah? Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Ustaz. Mari dibaca Mas. Surah Al-A'raf nomor surah 7 ayat 169 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya. Kenapa tanya jin? Apa penasaran ya sama jin? Apakah ada Ya, jin yang masuk? Ya. Apakah ada jin yang masuk? Apakah ada jin yang masuk surga? Kalau berdasarkan ayat itu ya ada. Ada yang masuk neraka, kebanyakan masuk neraka, berarti ada juga yang masuk surga. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan golongan al-insi, golongan manusia, golongan al-jinni dan golongan al-insi. Mereka itu bagaimana? Lahum qulubun, mereka punya hati. Jadi jin dan manusia berdasarkan ayat ini itu punya hati. Ya.
La yafqahuna biha, tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati itu ternyata fungsinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu salah satunya cara alat untuk memahaminya itu dengan qalbun, jamaknya qulubun. Ya. Qalbu itu kalau Allah mengatakan fi sudurin nas, letaknya di dada manusia. Ternyata bukan otak yang ada di kepala, ya. Tapi itu lain nanti pembahasannya. Kita bahas ayat ini dulu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan hati tadi untuk memahami. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata tetapi la yubsiruna biha. Mata itu juga tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, dan mereka punya telinga la yasma'una biha, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Jadi kalau ada manusia, ada jin, kok dia punya 3 indera itu, 3 alat itu, mestinya mampu menemukan Allah, menemukan tauhid, tetapi kok dia menyimpang, itu sama saja seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Jadi orang urip kok orang mikir, itu kelasnya seperti binatang. Sama seperti sapi, sama seperti kambing. Orang diberi akal, diberi hati, diberi pikiran, kok tidak digunakan, maka dia sama kedudukannya seperti kambing yang sebenarnya punya telinga juga, punya mata juga, tetapi tidak pernah digunakan. Kambing itu dia mendengar. Kalau saudara punya kambing di kampung, saudara tiap maghrib ngaji, itu kambing itu tiap maghrib juga krungu, juga mendengar bacaan Quran, tetapi tidak pernah merubah dirinya sebagai kambing menjadi kambing yang beradab, tidak. Karena dia hanya sekedar mendengar tapi tidak yafqahuna biha, tidak memahami apa yang didengar. Kalau kita membaca Quran kok tidak paham, ya kurang lebih janjane. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah lagi. Nah, kalau kambing wajar karena mereka tidak dituntut mengikuti sunat, mengikuti hukum-hukum syariat ini. Tapi kalau manusia, mereka mestinya mampu menjadi manusia yang beradab. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Pertanyaannya tadi, apakah ada jin yang masuk surga? Ya tentunya ada. Kalau di situ disebutkan kebanyakan masuk neraka, berarti ada yang masuk surga. Manusia juga sama, manusia kebanyakan masuk neraka, sedikit saja yang masuk surga. Itu ya pertanyaannya. Bahkan bisa jadi jin itu lebih perhatian terhadap Quran daripada manusia. Coba dibuka surah Al-Ahqaf. Ayat 29. Surah Al-Ahqaf nomor surah 46 ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma khadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Perhatikan ayat ini. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah Muhammad ketika kami hadapkan kepadamu serombongan minal jinni dari kelompok jin
Tentang hakikatnya jin ini terjadi perbedaan pemahaman, saya kira tidak perlu diperbincangkan. Ada yang memahami al-jin itu minal insan juga, artinya sekelompok manusia, hanya dia termasuk al-jinni yang terasing daripada manusia. Jadi bukan manusia pada umumnya, atau sama seperti Gus Dur dulu pernah mengatakan ketika tidak mau turun itu mengatakan saya bisa mendatangkan jin yang didatangkan dari Jawa Timur. Nah itu jin yang dimaksud Gus Dur itu ya kelompok manusia yang berasal dari Jawa Timur. Demikian itu. Ada yang konteksnya pembicaraannya seperti itu. Konteks ayat ini juga ada yang memahami maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang dihadapkan kepada Nabi. Tapi kelompok yang lain tidak demikian. Jin itu ya makhluk selain manusia, di luar kelompok manusia. Wallahu a'lam. Yang jelas jin itu ketika didatangkan kepada Rasulullah tentang pelajaran Quran, itu mereka mendengarkannya. Bahkan terus falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka mendengarkan kajian itu, mendengarkan Quran itu, mereka justru memperingatkan teman-temannya agar diam. Kita manusia yang cetok-cetok ngaku sebagai manusia, kadang-kadang ngaji, malah ketika dibacakan Quran malah tidak memperhatikan sambil ini itu dan sebagainya, bahkan membuat kegaduhan. Nah, terus Maka ketika telah selesai, mereka kembali pada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Ketika mereka sudah selesai mendengarkan pembacaan itu, dalam konteks itu tentu kita pahami pembacaan masa Nabi itu ya tidak sekedar membaca, atau tentu diajarkan loh. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya menyampaikan ilmu yang sudah didapat dari Rasulullah itu. Itu. Jadi justru ketika saudara membaca, jin itu malah mendengarkan. Nah kok ada orang katanya membaca Quran malah katanya untuk mengusir jin. Jadi ada orang masukkan jin kemudian dibacakan Quran. Maka telah dibacakan Quran itu jinnya kesakitan, kepanasan, kemudian lari. Ini malah ayat ini mengatakan ketika dibacakan mereka itu mendengarkan. Di surah jin sendiri dibaca itu, coba Mas. Mereka takjub terhadap bacaan Quran ini. Surah Jin nomor surah 72. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Terus? Yahdi ilar rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Iya, qul katakan Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkomentar, faqalu inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan, sebuah bacaan Qur'anan ajaba, sebuah bacaan yang sangat-sangat menakjubkan. Jadi jin tahu Quran, kualitas Al-Quran itu. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Al-Quran tadi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau begitu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ada sekelompok
jin ini tadi mereka justru beriman dan tidak akan mempersekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, orang jin yang seperti ini tentu ahli surga juga, sama seperti al-ins itu. Nah, saya kira begitu, mudah-mudahan jadi difahami. Nah, yang jelas panjenengan itu manusia, insya Allah. Nah, bersungguh-sungguh maka yahdi ilar rusdi, yang mengikuti petunjuk menuju jalan yang lurus, maka fa'aman nabi, beriman kepadanya, sama nasibnya, tidak walan nusrika birobbika birabbina ahada, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Itu jalannya orang-orang yang selamat. Baik, saya kira begitu, mudah-mudahan jadi dipahami. Ada lagi? Jadi kita tidak meyakini, ya majelis tafsir tidak meyakini dibacakan Quran justru mengusir jin itu. Kita tidak sependapat pemahaman yang seperti itu. Justru dibacakan itu mereka tidak ada masalah. Kalau mereka suka atau taat, ya mereka mendengarkan. Kalau tidak, ya mereka membangkang, sama seperti manusia. Ya saya kira gitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada lagi? Terima kasih. Masih ada? Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Sotik. Gini Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan kami ini, anak saya sekarang masuk sanawiyah Ustadz. Gimana? Jadi anak saya masuk sanawiyah Ustadz. Ya. Jadi amaliyahnya itu ya agak berbeda. Jadi gimana cara menyikapinya? Lah, apa hubungannya masuk sanawi? Setelah masuk sanawi, no. Pelajarannya itu terus? Ya, Pak Sotik. Kalau sekarang masuk sanawi, ya panjenengan dampingi. Ya, insya Allah banyak saja yang sejalan dengan kajian kita. Yang belum sejalan, ya pelan-pelan didampingi. Apalagi anak-anak remaja itu tentu perlu pendampingan yang baik. Tidak harus dengan kekerasan. Misalnya kok berbeda kemudian saudara kerasi, saudara pukul, jangan. Ya, pelan-pelan, kemudian dibimbing, dikasih sayangi. Kalau bisa kita sebagai orang tua itu menjadikan anak itu seperti partner, ya, seperti jadi anak biar nyaman kepada orang tua, curhat, ya, kemudian ngobrol dengan orang tua, itu harus memang diciptakan. Jangan kita sebagai orang tua kepada anak menjadi sosok yang menakutkan sehingga anak tadi malah bersembunyi dari kita. Sembunyi, entah itu mungkin berbuat kemaksiatan, entah itu kemudian akhirnya tidak taat di belakang kita. Maka bangunlah kedekatan antara orang tua kepada anak. Itu yang perlu kita, bukan hanya kepada Pak Sotik, semuanya saja. Kita itu kadang-kadang orang tua kepada anak itu tidak membangun komunikasi yang baik. Ya, artinya kurang cara mendidiknya. Ya, orang tua hanya sekedar semena-mena kepada anak, sehingga anak tidak ada rasa ketaatannya, kadang-kadang hanya ketakutan saja. Di belakangnya dia tidak taat, tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Karena apa? Karena hanya keterpaksaan. Maka dibangun hubungan antara orang tua dengan anak itu dibangun dengan kasih sayang, dibangun tauhidnya, bukan sekedar ini enggak boleh, ini boleh, padahal dia belum paham. Kita ingat lagi ke pelajaran kita, Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya itu, coba dibaca surah Luqman. Luqman itu salah satu tokoh yang tidak tergolong nabi, tetapi namanya ditulis oleh Quran sepanjang masa akan dikenang. Salah satu tokoh manusia yang karena salah satu karakternya adalah cara mendidiknya kepada anak.
Coba dibaca surah Luqman dari ayat berapa itu? Ayat 13 atau berapa, Mas? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur li wa liwalidayk. Surah Luqman nomor surah 31 ayat 12. Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Terus sekalian sampai ayat 19 nanti saudara renungkan bagaimana cara Luqman itu mendidik anak ini dan apa ya silabusnya atau apa namanya materinya itu padat dari ayat 12 sampai ayat 19 ini. Termasuk caranya itu termasuk di situ. Dibaca saja dulu nanti kalau sempat kita singgung sedikit-sedikit terus. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, Luqman itu salah satu tokoh yang namanya diabadikan Allah dalam Quran. Barangkali juga di zamannya tidak terkenal. Beberapa ulama tafsir menyebutkan Luqman ini ya bukan orang yang terkenal ya. Secara materi juga tidak berlimpah ya, bahkan beberapa mufasir menyebutkan bahwa tergolong budak, bahkan rupanya juga bukan rupa yang secara manusia sama bagus, itu juga tidak. Bahkan digambarkan orang yang kulitnya hitam, ya hidungnya pesek, rambutnya keriting dan sebagainya lah. Itu beberapa mufasir menjelaskan demikian. Artinya kalau dari segi fisik itu tidak menjadi jaminan seseorang itu betul-betul menjadi orang yang unggul. Tetapi bagaimana pengetahuan yang masuk dalam hatinya, itulah yang menyebabkan seseorang itu menjadi mulia. Dan Allah mengabarkan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Apa itu al-hikmah itu? Anishkurlillah, yaitu agar bersyukur kepada Allah. Yaitu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Maka dari ayat ini banyak orang memahami bahwa syukur itu puncak tertinggi sebuah hikmah, sebuah al-hikmah itu sendiri. Jadi puncaknya seseorang mengetahui pengetahuan itu adalah ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memang juga salah satunya dijelaskan oleh Allah adalah menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini kita tidak sedang membahas ini, tetapi menjadi pengetahuan bagi kita. Kalau panjenengan hidup itu menjadi manusia yang bisa bersyukur, maka itu tertinggi sudah stepnya, tingkatannya, ya. Dan menjadi orang yang berbahagia meskipun tidak punya harta yang berlimpah, meskipun tidak memiliki ini itu, tetapi kok dia bisa mensyukuri apa yang dia dapatkan, berbahagialah dia. Sebaliknya kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sudah ada, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya kebahagiaan. Ya. Nasihat Ustadz saya dulu adalah syukurilah apa yang ada, maka Allah akan mengadakan yang belum ada. Ya.
Tetapi kalau yang sudah ada ini tidak pernah engkau syukuri, maka yang ada ini seolah-olah menjadi tidak ada. Yang ada ini maka menjadi tidak ada. Adanya ada, tetapi seolah-olah enggak ada. Ini didikkan kepada anak-anak panjenengan juga. Anakku, kamu nanti besar jadi apapun itu bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan yang dicari, tapi menjadi manusia-manusia yang memiliki hikmah, manusia-manusia yang memiliki tingkat kesyukuran yang terbaik. Bukan menjadi cari popularitas, bukan mencari status sosial di masyarakat. Terus? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar." Iya. Ini kemudian Luqman salah satu aktivitasnya yang pokok diabadikan dalam Quran ini adalah pendidikan kepada anak-anaknya. Luqman yang mendidik, bukan sekedar ibunya. Kalau ibu sudah otomatis karena dia bersama anak hampir 24 jam dia. Yang perlu diperhatikan adalah peran seorang ayah. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman itu memberikan berkata kepada anaknya wahwa ya'izuhu, dan ketika itu orang tuanya memberikan pelajaran. Jadi pelajaran terpenting orang tua kepada anak, pelajaran terpenting kehidupan kepada anak itu adalah justru dari pertama adalah orang tuanya sendiri. Tentu kalau ayat ini ditulis demikian bukan berarti Luqman berkata sekali begitu. Tentu seumur hidup beliau memberikan pendidikan. Ayat ini ditambahi dengan kalimat bahwa yang itu mestinya sudah cukup. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, begitu saja. Tetapi diberi penekanan di sini bahwa yang itu, dan dia memberikan pengajaran. Artinya konteks ayat itu menggunakan fi'il mudhari juga memiliki makna istimrar, terus menerus berkesinambungan. Tidak sekedar perkataannya, kemudian perbuatannya juga menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, tauhidnya diperbaiki, jangan mensekutukan Allah. Sandarkan hidupmu hanya kepada Allah. Apapun susahnya nanti kamu dalam kehidupan berikutnya nanti setelah Bapak tidak ada, nak, jangan pernah bersandar kepada selain Allah, termasuk kepada manusia. Kamu bersandar kepada manusia maka akan kecewa. Syukurlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah saja, mintalah kepada zat yang maha ada itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Terus, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. ya, berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 14 ini Allah yang berbicara, bukan Luqmannya. Wa wassaynal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan manusia itu agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Salah satu penekanan dalam ayat ini dapat kita ambil seolah-olah Luqman tidak perlu mendidik anak agar nanti berbakti kepada bapakmu, ini nggak perlu. Maka perkataannya tidak pernah keluar di dalam ayat ini dari lisannya Luqman. Tapi Allah memberikan ketetapan itu, tentu anak nanti akan memahami dengan sendirinya. Dari apa? Dari pendidikan yang diajarkan orang tuanya, dari perilaku yang telah dijalankan oleh orang tuanya. Anak itu melihat, nanti meniru, kemudian timbullah rasa hormatnya, rasa menghormatinya sebagai anak kepada orang tua. Tidak ke orang tua terus ngomong pada anak, kowe kudu berbakti nyawang aku, kowe kudu taat nyang aku. Seolah-olah ayat itu bicara demikian. Ya. Kalau ayat sebelumnya kan Luqman tadi berkata, ayat
14-nya tidak. Allah sini wa wassainal insan, dan kami perintahkan manusia. Allah memberikan ketetapan pelajaran itu. Jadi sebenarnya tanpa diminta pun seorang anak nanti akan taat kepada orang tua kalau orang tuanya itu membangun hubungan yang baik kepada anak. Jadi timbul rasa hormatnya, timbul rasa patuhnya karena anak itu diperlakukan sebagai seorang anak. Ya. Maka coba dibangun komunikasi yang baik, difahami sifatnya bagaimana, karakter anak saya itu seperti apa. Orang tua berusaha menyesuaikan. Ya. Tidak bisa sekedar kita minta haknya sebagai orang tua, anaknya tidak, itu juga tidak tepat. Ya, teruskan dulu sedikit aja. Sampai habis nanti. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, itu pesan Allah. Kemudian berikutnya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Sampai sedemikian inilah penanaman tauhid yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Sampai kepada pemahaman ya bunayya, wahai anakku. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, jika ada sebuah perbuatan yang sebesar biji sawi atau sebesar dzarrah atau sebesar benda yang paling kecil. Perbuatan kecil tadi fatakum fi sakhratin, berada di dalam batu, au fis samawati au fil ardi, batu tadi ada di langit sana atau di dalam bumi, menunjukkan perbuatan yang meskipun kecil tidak ada yang tahu, ya ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan balasannya. Ini tauhid yang luar biasa ini, sehingga ini nanti dibawa ketika dewasa di meja kerja, dibawa di pasar, dibawa di sawah, dibawa di masyarakat, dia menjadi manusia yang merdeka. Hanya dia takutnya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Nah, ini ditanamkan pada anak-anak kita, itu tentu dengan waktu yang lama, dengan cara yang baik, bukan dengan cara pemaksaan-pemaksaan. Terus, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, pesan ini juga tanamkan kepada anak-anak kita, bukan sekali lagi bukan sekedar perkataan, tapi dengan cara hidup kita sehari-hari, sehingga jiwa anak kita, pribadian mereka terbentuk seperti ini. Ya bunayya aqimis sholah, mereka itu sholat menjadi sebuah kebutuhan pribadinya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, mereka melakukan dakwah, melihat kemungkaran tidak suka, melihat kema'rufan mereka menginginkan. Maka mereka orang-orang yang semangat berjuang di jalan Allah, ngajak orang ngaji di jalan Allah. Wasbir ala ma asobak, kemudian mereka dengan melalui kehidupan bersama panjenengan, naik turunnya, jatuh bangunnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ulet, sabar. Wasbir ala ma asobak, nak kamu harus sabar ketika nanti baik masih ada ayah maupun tidak. Nah, sabar ini menjadi bekal yang sangat-sangat penting juga. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu adalah suatu perkara yang sangat besar keutamaannya. Terus habiskan sampai ayat 19. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong,
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak cukup kita ubudiyah kepada Allahnya baik. Tidak cukup kita tidak mensekutukan Allah, tetapi muamalah kepada manusianya buruk. Maka di sini jelaskan wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kamu pernah memalingkan dari manusia karena kesombongan, karena merasa saya lebih pintar, karena merasa saya lebih orang kaya, ya. Baik itu konteksnya ketika bertemu berpaling maupun maknanya adalah setiap saat kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tidak peduli. Ya. Hari ini wabah ini menjadi PR kita bersama, menjadi perhatian kita bersama, kepeduliannya dipanggil. Ada saudara kita yang betul-betul terkena, maka ringankan tangan kita, ringankan pikiran kita untuk membantu mereka. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh. Jangan kamu bermuamalah di muka bumi ini dengan sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Karena apa? Mungkin karena ilmunya. Karena apa? Mungkin karena lulusan sekolahnya. Didikan itu tidak ada apa-apanya. Terus? Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Waqsid fi masyika. Ya, sederhanakanlah kamu di dalam berjalan. Dohir ayat itu punya demikian. Tentu dalam berbuat, dalam beramal itu sederhana, tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ada orang cinta sholat di masjid saja tetapi muamalah kepada manusianya buruk. Ada yang muamalah kepada manusia dianggap baik tetapi ibadah kepada Allahnya jelek. Itu sama sekali tidak ada baiknya. Harus berjalan serasi seimbang. Waktu min sautik, kemudian cara bicara kita juga jangan kita meninggikan suara, lunakkanlah suara kita. Jangan kita bersuara, jangan kita membentak-bentak, jangan mudah marah-marah. Bertutur kata yang baik, belajar bertutur kata yang baik, belajar menusun kata yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang yang kita hadapi itu macam-macam karakternya, maka perlu saudara bijaksana. Ya. Bijaksana cara berbicara, bertutur kata kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang tua kepada anak. Jangan berkata-kata yang tinggi, jangan memarahi, itu juga menjadi tuntunan. Maka di situ dikatakan waqdud min sautik, lunakkanlah kamu dalam berbicara. Bahkan dijelaskan di situ terus inna angkarul aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suaranya keledai. Ya. Maka berbicaralah yang baik, berbicaralah yang santun, jangan kita sedikit-sedikit mengumbar suara kita, marah kepada orang. Termasuk mendidik anak, hindari marah, hindari kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek dan sebagainya. Baik, saya kira begitu Pak Sotik. Saya kira pendidikan itu terus saja panjenengan lakukan. Yang belum sesuai tadi disesuaikan dengan baik, dengan perlahan-lahan. Mudah-mudahan lama-lama kalau anak itu sudah jatuh cinta kepada pendidikan orang tua, dengan sendirinya dia akan mengikuti. Tetapi kalau karena hanya ketakutan, ya dia hanya di depannya saja baik. Mudah-mudahan bisa difahami, sedikit ini bisa ditangkap. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Baik, saudaraku sekalian, saya kira cukup pengajian pada malam hari ini. Baik, saya kira dari saya cukupkan sekian. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, saudaraku sekalian.